Hai, saya Iqbal. Selamat datang di JB Story. Kasus ini merupakan kejadian yang sangat mengejutkan banyak orang. Saking tidak masuk akalnya, polisi yang menyelidiki kasus ini mengalami trauma yang sangat mendalam. Bahkan di persidangan, hakim memberikan hukuman khusus yang dibuat pertama kali di negara tersebut untuk memastikan si pelaku tidak bisa mengulangi tindakannya lagi. Namun sebelum kita lanjut, kami ingin mengingatkan bahwa kejadian yang kami ceritakan ini adalah kisah nyata, bukan film. Oleh sebab itu jangan lupa like, comment, and share cap. Without any further ado, langsung saja kita ke ceritanya, and welcome to JB Story. Di New South Wales, Australia pada tahun 1955, lahir seorang bayi perempuan bernama Catherine Knight. Catherine tumbuh besar di keluarga yang tidak harmonis. Orang tuanya seringkali bertengkar hebat. Katie juga sering melihat dan mengalami kekerasan fisik. Tak hanya itu, ia bahkan mendapatkan pelecehan seksual dari keluarganya sendiri. Masa kecil Katie sungguh merana. Para tetangga memperlakukannya dengan tidak baik. Mereka bertindak seperti itu karena tidak suka dengan keluarga besar Katie. Meskipun mengalami serangkaian kejadian yang tidak menyenangkan, Katie selalu optimis bahwa suatu saat nanti ia akan memiliki keluarga kecilnya sendiri dan Katie akan menyayangi mereka sepenuh hati, tidak seperti apa yang ia rasakan saat ini. Namun ketika Katie sudah beranjak dewasa, saat ia mulai tertarik dengan lawan jenis, hubungannya dengan pacar-pacarnya itu selalu berjalan toksik dan berakhir dengan tidak baik. Hal ini terjadi karena Katie tidak tahu bagaimana cara mencintai dan menyayangi orang lain, sebuah hal mendasar yang tak pernah ia dapatkan sejak Katie masih kecil. Setelah berkali-kali mengalami kegagalan, Katie merasa sangat-sangat kesepian. Hingga pada tahun 1995, ketika usia Katie sudah menginjak 40 tahun, ia bertemu dengan seorang pria bernama John Price. John adalah seorang duda yang memiliki 3 orang anak. Katie melihat John sangat berbeda jika dibandingkan dengan laki-laki yang pernah ia temui selama ini. John yang seorang pekerja tambang tersebut terlihat sangat penyayang dan sangat pengertian kepada Katie. Hal ini membuat Katie sangat-sangat jatuh cinta kepada John. Kedua pasangan ini pun memutuskan untuk tinggal bersama. Di rumah tersebut, Katie merawat ketiga anak John. Dua sejoli ini terlihat sangat serasi. Mereka tertawa bersama, mereka saling bercerita tentang banyak hal, dan mereka seringkali menunjukkan kemesraan di depan banyak orang, termasuk teman-teman John. Akan tetapi, keindahan itu tidak berlangsung lama. Hubungan mereka mulai mengalami keretakan setelah Katie mulai bertanya akan keseriusan John tentang masa depan hubungan mereka. Katie sangat ingin John melamar dan menikahinya. Katie ingin membangun keluarganya yang bahagia secara sah. Namun di sisi lain, John yang sebelumnya sudah pernah menikah merasa trauma untuk menjalin ikatan sakral tersebut. John bahkan berkata kepada Katie bahwa ia tidak akan pernah menjalin ikatan pernikahan lagi di dalam hidupnya. Karena hal ini, hari-hari mereka pun sering dilalui dengan pertengkaran. Lalu pada bulan Februari tahun 2000, saat kedua sejoli ini berada di dapur, mereka berdebat hebat tentang pernikahan hingga akhirnya adu fisik pun tak terhindarkan lagi. Saat pertikaian ini berlangsung, Katie mengambil sebuah pisau yang melukai John di bagian dadanya. Kesal dengan apa yang telah Katie lakukan, John berteriak dan mengusir Katie dari rumahnya. Sambil menangis, Katie berlari keluar dari rumah tersebut.
Setelah kejadian itu, Katie tinggal di sebuah rumah yang letaknya tak jauh dari rumah John. Di sana, rasa kesepian kembali menyelimuti dirinya. Meskipun Katie tahu bahwa hubungannya dengan John berakhir dengan sangat tidak baik, Katie berusaha memperbaiki keadaan itu karena Katie sangat menginginkan sebuah keluarga kecil yang bahagia. Katie lalu berencana memberi sebuah kejutan kepada John dengan cara muncul secara tiba-tiba di rumah John dengan menggunakan baju seksoi berwarna hitam yang merupakan pakaian kesukaan John. Untuk membuat suasana menjadi lebih romantis, Katie menitipkan ketiga anak John di sebuah tempat penitipan anak agar kedua sejoli ini bisa menikmati waktu mereka berduaan di dalam rumah. Akhirnya pada tanggal 29 Februari, rencana kejutan itu pun dilakukan oleh Katie. Ia menitipkan anak-anak lalu menunggu kedatangan John dengan menggunakan baju seksoi berwarna hitam. Sore harinya ketika John sampai di rumah, ia mendapati anak-anaknya tidak ada di sana dan ada sebuah surat yang ditinggalkan oleh Katie. Surat itu menjelaskan di mana keberadaan anak John dan Katie mengatakan betapa ia sangat ingin memperbaiki hubungan mereka. Katie juga meminta John untuk menunggunya beberapa saat karena ia akan memberikan sebuah kejutan. Membaca surat tersebut, John menjadi sangat marah. Ia merasa Katie sudah keterlaluan karena berani memutuskan sendiri dengan menitipkan anak-anak tanpa memberitahu John sebelumnya. Dengan perasaan yang sangat kesal, John duduk di sofa menunggu kehadiran Katie. Keesokan paginya, John tidak muncul di tempat kerjanya. Teman-teman John pun merasa aneh karena John dikenal sebagai orang yang sangat rajin bekerja. Karena khawatir, sang bos selalu meminta salah satu anak buahnya untuk memeriksa keadaan ke rumah John. Sesampainya di sana, teman John mengetuk pintu, namun tidak ada jawaban sama sekali. Berkali-kali ia mencoba mengetuk pintu itu, namun tetap saja hening tanpa jawaban. Saat ia akan pergi dari rumah tersebut, terlihat ada noda berwarna merah yang menempel di kusen pintu. Teman John menjadi semakin panik. Ia kemudian melaporkan hal tersebut kepada bosnya. Si bos merasa sesuatu yang buruk sepertinya telah terjadi. Ia pun memutuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang. Saat kepolisian sampai di rumah tersebut, mereka mulai mengetuk pintu. Karena tidak ada jawaban sama sekali, petugas mencoba mengecek keadaan dari sisi belakang rumah. Mereka kembali mengetuk pintu itu, namun tetap saja tidak ada jawaban. Polisi kemudian mendobrak pintu itu untuk masuk ke dalam. Terlihat suasana di rumah itu cukup gelap dan sangat hening. Di bagian dapur, petugas melihat beberapa piring yang berisi makanan. Di piring tersebut juga terdapat kertas yang bertuliskan nama anak-anak John. Di sebelah kanannya, petugas melihat panci yang masih mengeluarkan asap. Dua petugas kepolisian tersebut berjalan perlahan menelusuri rumah itu. Saat melihat ke arah lantai, terdapat banyak tetesan darah yang berceceran. Setelah mereka cermati, ternyata ceceran darah itu tidak hanya di lantai, tapi juga di tembok, pintu, saklar lampu, dan hampir di semua sudut rumah itu. Saat melewati sebuah kamar, mereka mendengar sayup-sayup suara nafas dari kamar tersebut. Dan ketika mereka mengeceknya, petugas melihat Katie yang terkulai lemas di atas tempat tidur dan banyak obat-obatan yang berserakan di sana. Salah satu petugas kemudian menelpon bantuan untuk datang ke rumah tersebut. Di saat yang bersamaan, petugas yang satunya lagi memeriksa beberapa ruangan lain yang ada di rumah itu. Saat melewati sebuah lorong, petugas melihat ada sebuah tirai yang menutupi jalannya. Polisi pun menggeser tirai tersebut dengan tangannya. Setelah melihat keadaan di ruangan itu, polisi tidak menemukan apa-apa. Namun, tiba-tiba sang petugas merasakan dingin di bagian tangannya. Setelah ia periksa, ternyata tangannya telah berlumuran dengan darah. Polisi itu pun langsung bingung, bagaimana bisa ada darah yang begitu banyak tiba-tiba menempel di tangannya. Petugas tersebut kemudian memundurkan langkahnya dan mulai terlihat dengan lebih jelas. Ternyata yang ia geser tadi bukanlah sebuah tirai, melainkan kulit manusia yang digantung.
Si petugas pun langsung panik dan memanggil bantuan. Ketika petugas lainnya berdatangan, Katie segera dibawa ke rumah sakit. Di rumah tersebut, saat seorang polisi membuka panci yang masih berasap, petugas itu pun langsung mual dan mengalami trauma yang sangat mendalam. Di dalam panci itu terdapat kepala John yang sudah direbus. Polisi juga sadar bahwa makanan yang ada di atas piring dibuat dari daging tubuh si John. Sungguh mengerikan sekali. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Pada tanggal 29 Februari itu, John menunggu kedatangan Katie. Tak lama berselang, Katie pun muncul dengan baju seksoi berwarna hitamnya. Melihat pemandangan seperti itu, amarah John pun langsung mereda. Kedua sejoli ini berbincang hangat yang diakhiri dengan hubungan di ranjang. Akan tetapi setelah John tertidur lelap, Katie mulai dirasuki perasaan benci dan rasa jijik yang teramat sangat. Katie merasa selama ini John tidak mau menikah karena hanya ingin menikmati tubuhnya saja. Katie menjadi sangat amat kesal, lalu ia memutuskan untuk memberikan pelajaran yang tak akan pernah dilupakan oleh John. Katie lalu mengambil peralatan kerjanya. Katie merupakan seorang pekerja di sebuah rumah pemotongan hewan. Ia bekerja di bagian penjagalan sehingga Katie sangat ahli dalam menggunakan pisau. Ketika kembali ke kamar, Katie menaiki John yang sedang tertidur lelap lalu menghujamkan pisau ke arah dada John. John pun langsung terbangun, sadar apa yang telah terjadi. John berlari ke arah pintu depan. Katie terus mengejarnya, namun karena kondisi tubuhnya yang sudah lemah, John pun terkulai di lantai. Katie lalu menarik kaki John. John berusaha melawan dengan berpegangan ke kusen pintu. Itulah kenapa ada bekas noda merah yang dilihat teman John saat mengecek ke rumah tersebut. Setelah berhasil menarik John, Katie melanjutkan aksinya. Katie menusuk John dengan pisau sebanyak 36 kali. Saat John sedang sekarat dan kehilangan banyak darah, Katie ke dapur untuk memasak air di dalam panci. Setelah beberapa saat, nyawa John pun melayang. Lalu dengan skill yang ia miliki, Katie mulai menguliti tubuh John menjadi satu lembar utuh. Setelah itu, Katie memotong kepalanya, membawanya ke dapur, lalu merebusnya. Beberapa bagian tubuh John di blender dan dimasak menjadi makanan. Setelah makanan itu jadi, Katie berencana untuk memberikannya kepada anak-anak John ketika mereka sampai di rumah. Itulah kenapa saat polisi datang, piring-piring tersebut terdapat kertas yang bertuliskan nama anak-anak John. Setelah kondisi Katie membaik, ia pun diinterogasi oleh pihak kepolisian. Di sana, Katie berkata bahwa ia tidak terlalu ingat apa yang terjadi malam itu. Tapi Katie sadar bahwa ia menusuk John sebanyak 36 kali. Di interogasi ini, Katie membuat seolah-olah dirinya adalah korban. Ia meyakinkan petugas bahwa John adalah orang yang tidak baik, overprotective, dan sangat kasar. Tentu saja tidak semudah itu, Esmeralda. Pihak kepolisian mencari informasi tentang kehidupan Katie sebelumnya. Ternyata dari 5 kali hubungannya dengan 5 laki-laki yang berbeda, semua laki-laki itu merasa ketakutan dan merasa cemas karena Katie adalah wanita yang suka melakukan kekerasan. Bahkan salah satu mantan pasangan Katie berkata saat mereka masih bersama, suatu ketika Katie marah besar kepadanya. Katie lalu mengambil alat kerjanya dan menggorok leher hewan peliharaan kesayangan milik pacarnya itu. Wow. Saat di persidangan, beberapa saksi dan para ahli kejiwaan pun dihadirkan. Para ahli tersebut menyimpulkan bahwa Katie melakukan semua itu dengan sangat-sangat sadar. Katie adalah seorang wanita yang suka mengatur laki-laki, dan jika mereka tidak menuruti apa yang diinginkannya, maka Katie tidak akan segan-segan untuk melakukan hal yang sangat di luar akal manusia normal. Di ruangan sidang itu, saat semua bukti-bukti ditunjukkan di pengadilan, wajah Katie tidak menunjukkan ekspresi apapun. Tidak ada ekspresi bersalah, sedih, atau ekspresi apapun. Ia hanya diam menatap lurus ke arah hakim.
Mendengar semua fakta yang ada di pengadilan, sang hakim tidak habis pikir seorang manusia bisa melakukan tindakan sekeji itu. Beliau pun memutuskan untuk memberikan hukuman seumur hidup dengan stempel khusus, yaitu jangan dibebaskan sampai kapanpun. Hakim berharap Katie menghabiskan sisa hidupnya dan membusuk di penjara. Kasus ini menjadikan Katie sebagai orang pertama di Australia yang dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa ada kemungkinan bebas sama sekali. Dari kasus ini kita belajar, cintailah dirimu terlebih dahulu sebelum kamu mencintai orang lain. Dan jika suatu hubungan sudah terasa tidak baik, hentikanlah karena hidup ini adalah pilihan. Tetaplah menjadi orang baik, tetaplah semangat, dan jangan lupa skill cap. Saya Iqbal, mohon maaf jika suaranya agak kurang enak karena kondisi tubuh lagi kurang fit. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Semangat semangat, oke oke. Semangat semangat, oke. Oke oke oke. Oke.